ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami samamu ku lewati. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis haleluya semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, terpujilah Tuhan. Haleluya, indahnya kasih-Mu Tuhan, indahnya penyertaan-Mu, indahnya pengajaran-Mu Tuhan, pendisiplinan-Mu Tuhan, pengajaran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencana-Mu, rencana
terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau segalanya. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Dambaan, sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Kembali kami boleh dibaharui dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Pemikiran kami semua disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh memandang wajah. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari silakan Tuhan mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Halo pagi semua. Selamat pagi semua. Cek satu. Baik, gimana suaranya? Bagus ya? Baik, ada yang mau sharing? Satu, dua, ada ya? Baik. Haleluya. Hal-hal seperti pengetahuan umum tentang kehidupan serta prinsip-prinsip yang mengatur perilaku pribadi dan interaksi dengan orang lain tampaknya tidak ada
hubungan dengan dirinya. Namun engkau sama sekali tidak dapat merasakan sedikit pun ketidaknormalan dari Tuhan yang berinkarnasi. Dengan kata lain, kemanusiaannya hanya mempertahankan kehidupannya sebagai seorang yang normal dan penalaran normal otaknya. Memberinya kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun dia tidak diperlengkapi dengan hal lain apapun. Semua hal yang hanya manusia atau makhluk ciptaan saja yang seharusnya memilikinya. Tuhan menjadi daging hanya untuk melakukan pelayanannya sendiri. Jadi perhatikan saudara ya, ini sedang menceritakan saudara ya. Pertama saudara kita mesti ingat konsepnya itu Tuhan Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Tuhan sudah menetapkan. Jadi Tuhan sedang menjelaskan bagaimana Tuhan yang berinkarnasi itu hidup. Gitu. Makanya dikatakan Tuhan yang berinkarnasi itu, dia hanya fokus melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi dia. Jadi tetap Tuhan adalah Tuhan, ya. Jadi sekarang sedang dibedakan gitu, saudara. Jadi perkataan-perkataan seperti ini tidak kita temukan di dalam Alkitab kita gitu. Artinya kan ini kan perkataan-perkataan yang baru gitu. Dan dia sedang membawa kita lebih maju lagi gitu. Tapi ingatkan dasarnya tidak pernah dilupakan. Gitu. Jadi selalu ingat gitu. Tidak pernah Tuhan itu melupakan apa yang sudah dikerjakan. Gitu. Karena itu kan fondasinya kan. Jadi firman Tuhan itu bergerak terus gitu. Jadi ketika dia terangkan seperti ini, setiap orang yang mendengarnya itu tidak boleh selalu membanding-bandingkan dengan apa yang ada di dalam Alkitab gitu. Jangan dibanding-bandingkan gitu. Ya, oh Alkitab bilang kayak gini, kok kayak gini gitu, bukan kayak gitu gitu. Jadi perkataan yang sekarang itu menjelaskan semua bagaimana juga prosesnya terjadi firman Tuhan itu gitu. Jadi dalam hal ini saudara kita itu semua termasuk siapapun dia gitu. Siapa dia yang akan menerangkan ini gitu. Kan yang akan menerangkan ini kan tentu kan Tuhan akan pilih. Tuhan sudah pilih sejak semula dia gitu. Kemana dasar dia mengatakan sesuatu nggak boleh lari daripada apa yang difirmankan ini. Nah, jadi untuk sementara waktu gitu sampai nanti tingkat pertumbuhan kita sampai di mana gitu, sampai tingkat ketaatan kita di mana, maka Tuhan akan singkapkan lebih lagi gitu. Jadi untuk memahami dia kan dia pakai seseorang gitu. Atau dia pakai pikiran daripada seseorang gitu. Kan untuk membuktikan kalau Tuhan itu sudah datang, kan kita itu mengalami pekerjaan Tuhan gitu. Kita mengalami perubahan gitu. Oh begitu ya. Gitu kan? Nah waktu kita begitu, nah secara perlahan Tuhan itu seperti cerita sama kita. Tapi dia nyata. Dia enggak misalnya kita dengar secara audible gitu. Enggak. Tapi biasa dia, normal dia. Bicaranya gitu. Jadi ketika menjelaskan ini saudara. Jadi kan ketika dia menjelaskan ini sama dulu saudara seperti Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara perhatikan hidupnya itu. Dia normal sekali. Biasa seperti manusia biasa gitu. Sampai
ketika pas pada ketika dia itu mau diumumkan. Ketika dia mau memulai pekerjaannya. Nah, waktu di situ saudara, nah itu sudah benar-benar dia matang gitu. Dia bisa menjaga, dia boleh merahasiakan identitasnya gitu, yang sebenarnya. Gitu. Karena kalau tidak saudara, wah itu akan langsung kayak dihalang-halangi terus gitu. Jadi benar-benar saudara, jadi sama seperti ketika kita sekarang mulai menerangkan ini saudara, ada hal-hal saudara yang memang benar-benar kita nggak bisa mengandalkan lagi interpretasi sebelumnya gitu. Jadi benar-benar posisi kita itu benar-benar harus mengikuti dia gitu. Harus punya iman. Harus ada begini, harus ada yang kita simpan. Lalu jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang timbul gitu. Jadi ketika kita nggak mengerti gitu, ketika kita nggak mengerti apa jawabannya gitu, nanti suatu saat dia pasti akan menjawab. Tentu kan kita tidak akan misalnya melihat satu wujud lalu berbicara kepada kita, tidak. Karena nanti kan itu kan akan balik lagi ke belakang nanti gitu. Karena ceritanya dia itu sudah berinkarnasi. Jadi kalau dikatakan Tuhan sudah datang dan dia menampakkan diri katanya, berarti kita itu makin hari makin kuat mengalami bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya, mewujudkannya. Semakin seperti itu, akan terasa dalam diri kita gitu. Jadi lihat saudara, ketika dia menerangkan ini, dia katakan kan, namun dia tidak diperlengkapi dengan hal lain apapun. Semua hal yang hanya manusia makhluk ciptaan saja yang seharusnya memilikinya. Tuhan menjadi daging hanya untuk melakukan pelayanannya sendiri gitu. Jadi beda dia. Kemanusiaannya itu ada beda dengan yang lain gitu. Tuhan menjadi daging ini atau Tuhan berinkarnasi ini. Disitulah saudara rasa hormat kita kepada Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana manusia biasa yang kita lihat, yang kita dengarkan itu, bagaimana dia itu sangat menghormati Tuhannya. Jadi pemahaman kita boleh dikatakan ya nggak sama dengan dia gitu. Dalam taraf tertentu ya. Nanti ketika dia mulai menyingkapkannya, barulah kita itu mulai menyelaraskan dengan pemahamannya. Ketika kita mulai mengakui kedaulatan Tuhan itu, saudara. Disitulah, saudara, kita itu mendapatkan berkatnya. Berkatnya itu adalah hidupnya sendiri. Jadi pelan-pelan ya. Terus ikuti perkembangan Tuhan di dalam diri saudara. Ikuti perkembangannya gitu. Prosesnya itu. Ibaratnya saudara, kita ini seperti apa ya? Seperti tumbuhan gitu yang mendapatkan asupan gitu kan. Dari apa yang kita makan. Dan kan kalau tumbuhan itu kan dia nggak berpikir kan. Tapi dia bertumbuh kan. Kan tergantung daripada apa yang diterimanya.
Sementara kalau manusia itu dia berpikir. Diberikan pengertian. Bahkan dikatakan serupa dan segambar katanya. Kita boleh memahami dia. Kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk menggambarkan Tuhan yang gak kelihatan. Jadi sebetulnya Tuhan itu Tuhan yang sedang mengajari kita sekarang ini, saudara, gimana menjelaskannya? Bagaimana dia bisa menjelaskan dari dalam? Lalu yang menjelaskan dia juga. Bayangkan dia mau menjelaskan dirinya melalui kita. Dia mau menjelaskan dirinya kepada kita melalui kita. Saudara, gimana ya ceritanya itu ya? Itu kan butuh apa ya? Butuh kepercayaan yang tulus ya. Sementara jadi kita ini katanya sudah dirusak gitu. Berarti kan terjadi pertentangan di dalam kita. Dari pertentangan yang sangat bergulat gitu. Kalau engkau tidak melepaskan aku. Kalau engkau tidak memberkati aku. Itu kan pergulatan Yakub itu kan. Aku tidak akan melepaskan engkau. Makanya Tuhan itu nggak bisa pergi kan. Malaikat itu tidak bisa pergi. Tapi tahukah saudara? Karena kuatnya pengaruh Alkitab itu, maka banyak orang percaya atau rata-rata atau boleh dikatakan semua orang yang masih memegang kuat Alkitab, dia akan terus bergumul atau bergulat dengan Tuhan. Iya. Nggak bisa melangkah kepada kehidupan yang baru. Jadi banyak orang menggenggam Tuhan seperti pemahaman dia yang sudah lama, yang sudah lapuk sudah. Terus dia pegang di situ. Nah, tapi dengan kita sekarang ketika kita dibawa masuk itu saudara. Jadi kita itu sedang membayangkan saudara. Cobalah bayangkan bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi dia sangat besar. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari dia. Pikiran kita tidak tersembunyi dari dia. Dia tahu semua. Bayangkan kalau itu sudah saudara renungkan gitu. Sudah kayak nancep di sini. Itu beda saudara. Kalau saudara merenungkan Tuhan itu asal-asalan gitu. Saudara tidak akan mengerti apa yang saya katakan. Tetapi ketika saudara mulai mendengarkan baik-baik apa yang saya katakan barusan. Dan mencoba mengikuti cara berpikir yang baru. Seperti yang saya katakan kepada saudara. Saudara akan sangat takjub sekali dengan kehidupan ini. Saudara. Iya. Saudara akan mengerti apa artinya dihajar sama Tuhan. Saudara akan sangat berterima kasih sekali. Ketika saudara melewati berbagai macam penderitaan dan kesukaran.
Iya. Tuhan itu sangat nyata sekaligus seperti tidak nyata. Kalau terus kita sudah mengalami Tuhan itu nyata, sudah selesailah kita. Itu artinya pekerjaannya sudah selesai. Iya. Pengelolaannya sudah selesai. Tak perlu lagi diajar. Tak perlu lagi mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Karena mereka, tua, muda, besar, kecil, akan mengenal, akan diajar oleh Tuhan itu sendiri. Pengajarannya itu menjadi tinggal di dalam kita. Baik. Pekerjaannya ditujukan pada keseluruhan zaman, bukan pada orang atau tempat tertentu, melainkan pada seluruh alam semesta. Inilah arah pekerjaannya dan prinsipnya dalam bekerja. Tidak seorang pun dapat mengubah itu, mengubah hal ini, dan manusia sama sekali tidak dapat terlibat di dalamnya. Nah, gitu loh saudara. Jadi ketika mendengarkan sama sekali tidak dapat terlibat di dalamnya. Jadi di sini saudara siapapun. Jadi ketika dikatakan tidak dapat terlibat di dalamnya, maka bagaimanapun orang itu mau terlibat, disitulah dikatakan dia itu akan dicap melanggar administrasi. Tetapi tentu kan pada tingkat tertentu manusia itu, ini kan kita kan pada tingkat tertentu lah gitu. Kita kan sudah memasuki gitu. Secara perlahan, bayangkan Tuhan sudah mulai singkapkan. Makin lama diyakinkannya saya gitu kan. Ya kan? Tapi kan kalau makin diyakinkan itu kan, si iblis itu kan masih bisa menyusup. Penyusupnya dari mana? Lihat. Kan dia mengatakan pencobaan kepada Tuhan Yesus di padang gurun itu apa? Bukankah engkau anak Allah? Kan itu. Kalau engkau anak Allah, pasti akan begini, begini, begini. Ingat saudara, waktu kita mengetahui kebenaran, dikatakan kan, kita mulai mengetahui. Kan tersimpan kan? Lah waktu saya mulai mengetahui tentang prinsip, hidupku bukan aku lagi. Cobalah lihat. Kan akan berpatokan ke situ kan? Tetapi kan itu kan bisa membuat saya itu bisa melakukan apa saja kan? Bahkan yang tidak disuruh oleh Tuhan kan? Bisa dong. Lihat dulu ketika mengetahui tentang penginjilan, menginjili di dunia orang mati. Dikit-dikit melayani orang, pasti ada orang matinya. Kayak gitu kan? Kayak gitu pasti. Di situ nanti berputar-putar terus. Nah, jadi sekarang ketika dikatakan manusia sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Oh, gitu ya Tuhan ya. Terus gimana dong Tuhan? Sementara kita ini kan manusia. Lalu Tuhan itu nggak kelihatan. Bagaimana kita tahu pekerjaannya? Sementara dia butuhkan manusia. Ketika tetapi apabila
Tuhan itu datang, apakah engkau tahan berdiri di hadapannya? Katanya. Kan terjawab kan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos itu. Dia nggak tahan berdiri kan? Sehingga Tuhan angkat dia. Kan dia nggak bisa membedakan mana Tuhan itu, mana malaikatnya. Waktu dia mau menyembah, ternyata itu malaikatnya. Gimana lah? Tentu saudara, harusnya kan bisa dibedakan dong. Jadi dia itu kan harus ketika dalam keadaan itu kan, segala konsep-konsep dia. Padahal kan konsep-konsep dia yang lama itu kan harus digantikan gitu kan. Harus berani keluar dia dari konsep yang lama. Karena sudah 50 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kejadian itu. 50 tahun yang lalu. Kira-kira kayak gitu. Kan dia bilang, aku mendengar suara seperti yang aku dengar dulu katanya. Aku melihat anak manusia katanya. Berarti kenapa dikatakan dia anak manusia? Jangan langsung kau oh dia melihat Yesus. Nggak bisa lagi kayak gitu. Itu interpretasi. Yang dilihat dia itu anak manusia. Bukan Tuhan Yesus yang dulu gitu. Bukan itu yang dilihat dia. Tapi ada anak manusia. Sama seperti ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dia pakai rupa yang lain kan. Tetapi mengenai ketika menampakkan diri kepada Thomas, dia itu harus pakai lagi tubuhnya yang sudah disalibkan itu. Lihat saudara, kira-kira apa tujuannya? Semua ada tujuannya daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan itu gitu loh. Jadi membuat pada pemahaman kita yang mengikut Tuhan, Tuhan bukan mati gitu loh. Bayangkan Tuhan ketika mau menampakkan tentang wajah Tuhan itu kan 4 wajah kan. Ada wajah singa kan. Ada apa lagi? Raja Wali gitu. Ada muka apa lagi? Yang terakhir kan manusia gitu kan, wajah manusia gitu. Bagaimana bisa menggambarkan Tuhan itu? Lalu digambarkan dia dengan mata yang merah gitu, yang rambutnya putih metah gitu kan. Berikat pinggang kan ini. Suaranya seperti desau air bah katanya. Coba lah. Itu kan berbagai macam cara ditunjukkan dia gitu. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Jadi saudara, perkataan yang sederhana itu saudara. Tadinya saudara saya itu nggak terpikir saudara. Saya benar-benar nggak ngeh gitu arti itu. Gitu. Tapi semakin kita mengikuti firman Tuhan ini, semakin kita ikuti, semakin kita tundukkan diri kita, semakin kita bersekutu. Tuhan itu menyingkapkan kedalaman daripada perkataan itu. Saudara. Seperti itulah kita belajar sekarang ini.
Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Ciptaan adalah ciptaan. Beda dia. Jadi saudara, ketika nanti terjadi, ketika kita memasuki kerajaannya itu saudara, benar-benar seluruh konsep kita yang lama, benar-benar kita itu seperti air yang mengalir gitu. Benar-benar pikiran kita itu seperti dialiri oleh air gitu. Konsep-konsep yang lama. Jadi semua di kiri kanannya itu dikatakan, oh, pohon-pohon menghasilkan buah. Dan nanti dipakai buah daripada pohon itu atau daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Coba bayangkan itu, saudara. Jadi kita bisa membayangkan dari kehidupan yang nyata. Kita boleh membayangkan bagaimana Taman Eden itu, saudara. Ada 4 sungai yang mengalir katanya gitu. Bayangkan Taman Eden itu ada dalam imajinasi saudara. Oke? Bayangkan itu dalam pikiran saudara. Atau bayangkan itu adalah diri saudara sendiri. Tetapi saudara adalah seperti satu pohon di dalam taman itu. Iya. Kan taman itu kan diangkat kan jadinya kan. Taman Eden itu kan diangkat kan. Dari bumi diambil kan. Apakah itu tetap ada? Tetap ada kan. Buktinya Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kan gitu kan? Tapi bagaimana menyatukan? Dulu saudara kita itu kan sudah pernah merenungkan bagaimana ketika kita itu ada di dalam Zoom ini gitu. Ingat gak? Kita boleh saling melihat. Ketika kita bersekutu, saling cerita. Disitulah kita itu menceritakan satu bagian dari Tuhan itu lewat kehidupan kita. Dan bagaimana nanti pertaliannya satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan satu dengan yang lain, saudara. Itulah di kehidupan langit baru dan bumi baru nanti. Ya. Tetapi kita nggak perlu menunggu. Jadi apa yang disampaikan dalam firman Tuhan sekarang ini, rasanya kan masih jauh sekali di depan sana. Tetapi itu bukan sesuatu yang tak dapat terjangkau. Justru kita sedang mengalaminya. On progress. Itulah namanya sedang memasukinya. Jadi kita itu tidak boleh menganggap, perhatikan ya, kadang-kadang saudara perkataannya itu seperti apa ya? Kadang-kadang seperti kalau kita nggak mengerti maksudnya gitu. Kadang-kadang seperti dikatakan begini tapi begini gitu. Jadi walaupun rasanya orang-orang yang ada di sini levelnya sudah sangat tinggi sekali, kita tidak boleh mundur ke belakang. Tapi kita juga tidak boleh terlalu maju. Ikuti saja bagaimana Tuhan menuntun kita secara pribadi. Dengarin dia.
Dia sangat membutuhkan, saudara, kita itu benar-benar mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Iya. Tetapi ketika kita mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, tetap ada kemerdekaan. Tetap kita itu menyanyi, mengekspresikan hidup kita itu benar-benar seperti kehidupan alam yang bebas ini, saudara. Coba perhatikan bagaimana burung bernyanyi itu, saudara. Bagaimana dia riang gembira. Gitu. Dia nggak pedulikan hidup dia. Riang gembira, mengekspresikannya. Dia tidak terlalu sedih sekali dengan apa yang akan dialami dia. Jadi kita akan mengalami yang namanya banyaknya tekanan, banyaknya penderitaan. Tapi akan tiba satu masa di mana konsep kita tentang penderitaan dan kesukaran bukan lagi penderitaan dan kesukaran. Bukan itu lagi. Jadi kita tidak akan bergulat lagi dengan penderitaan kita. Iya. Dan saudara, saya mau katakan sama saudara, itu tidak mudah. Iya. Tetapi kita harus melewati. Iya. Masing-masing orang harus melewatinya. Makanya dikatakan roda itu berputar. Ya. Jadi kalau kita mungkin menikmati banyak kemudahan, banyak berkat Tuhan yang rasanya ya indah gitu. Oke, puji Tuhan. Tetapi Tuhan bukan hanya yang memberkati kita. Iya. Itu sebabnya saudara kalau saudara perhatikan bagaimana mungkin orang mungkin mencerit apa ya, dia mungkin wah ini loh kayak kasihan, wah diberkati Tuhan mungkin. Oke, luar biasa gitu. Menikmati segala kemudahan. Oke. Tapi tahukah saudara, kalau dia tidak mencari Tuhan, maka akan tiba saatnya saudara, dia akan sangat terkejut ketika Tuhan berterus terang. Makanya ketika kita mencari Tuhan sekarang, kan dikatakan, Tuhan yang kamu cari itu datang mendadak. Ingat itu saudara, awal-awal itu saudara. Kayak digoncang kita. Iya. Ketika saya mengatakan, kalau saya masih bisa melihat Tuhan, gereja ini berdiri dalam beberapa bulan ini. Gitu. Berarti saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti kasih karuniamu Tuhan. Saya nggak mengenal. Itu saya ingat, saya katakan itu saudara. Tahukah saudara? Tuhan memberkati mereka sangat berlimpah. Iya. Itu saudara awal-awal saya ingat saudara. Oh, ketika mereka buka cabang. Gitu. Tiba-tiba boom. Iya. Tapi saudara diam-diam dalam diri saya. Saya tunggu. Gitu. Karena kan saya bilang, saya nggak mengerti tentang kasih karunia. Artinya di situ saudara, saya mau belajar. Disitulah saudara saya melihat secara perlahan Tuhan yang tidak saya kenal itu secara perlahan memperkenalkan dirinya. Disitulah saudara saya mulai melihat bagaimana ketika umur mereka bertambah. Ya.
Di situ saya benar-benar melihat betapa sedihnya kehidupan itu, saudara. Iya, betapa sendirinya. Apa yang saya ceritakan kan? Maka tidak bisa melihat cucunya. Bahkan menantu saya sendiri bilang, jangan di ini bawa-bawa, nanti diajarin nanti pengajarannya mereka itu sampai segitu. Kehilangan pendamping. Kehilangan masa-masa di mana bersama-sama dengan mungkin anak-anak rohaninya dulu. Oh, kalau saya ingat kebersamaan kami dengan mereka. Iya, dia seperti keluarga gitu, dekat sekali. Jadi ketika kami tidak ada lagi, gitu, saya boleh gini saudara ya. Saya boleh membayangkan betapa kosongnya. Gitu. Iya. Sekalipun punya segalanya, kemana-mana dia bisa. Dia bisa menikmati apa saja. Dia bisa makan apa saja. Dia bisa pergi ke luar negeri kemana aja. Tapi saudara, ada sesuatu yang dia tidak dapatkan. Tapi usia sudah 70-an. Iya. Seperti itulah kehidupan manusia. Ya, akan berlalu. Jadi kalau saudara bisa menikmati firman ini, rasakan. Benar-benar bayangkan seperti engkau ada di taman itu ketika awal-awal, saudara. Ya. Ketika awal penciptaan itu, saudara. Kita sedang dibawa, jadi pikiran kita ini, saudara, sedang benar-benar dibersihkan oleh dia. Benar-benar kita mengalami Tuhan sebagaimana adanya Tuhan itu, saudara. Iya. Kadang-kadang saya harus mengulang-ulang itu, saudara ya. Supaya saudara bisa larut, tenggelam di dalam kasihnya Tuhan itu. Iya. Memang Tuhan itu gak kelihatan. Tempat itu, tempat yang kita masuki ini, tidak bisa sembarang orang memasukinya. Bayangkan yang sudah masuk aja kan, dari mana lah konsep orang sudah masuk katanya. Kan pikiran orang kan, katanya kan ada penjaga surga itu. Kok bisa dia lolos? Kan itu kan pikiran orang kan. Lolosnya karena apa? Nggak pakaian pesta. Lalu pikiran orang, oh selama dia hidup dia nggak ini. Bukan gitu, dia sudah di dalam kok. Berarti kan kalau ditanya, kenapa kamu nggak pakaian pesta? Kan sederhananya kan ada bajunya gitu loh. Cuman nggak pakai aja gitu loh. Itu aja. Tapi yang membuat Tuhan itu murka apa? Tidak menjawab. Coba kira-kira saudara. Ketika kita sekarang ini dalam persekutuan ini, saudara. Pasti kan akan Tuhan tanya. Gimana menurut? Apa yang kau dengarkan sekarang? Kalau saudara tidak memberikan respon, apakah Tuhan mengetahui perkembangan dalam pikiran saudara? Nggak tahu kan? Kenapa Tuhan kutuk pohon ara itu? Mulai sekarang aku nggak boleh lihat kamu lagi. Kan? Langsung lah itu.
Dalam itu saudara. Dari satu perumpamaan itu. Itu dari satu perbuatan Tuhan itu. Kira-kira saudara, seperti itulah kita mengenali dia saudara. Disitulah kita akan masuk lebih dalam dan bisa menikmati Tuhan. Di satu sisi Tuhan itu tegas, seperti yang baru saya katakan tentang itu tadi. Kan itu tegas. Tapi di satu sisi, dia tetap bisa santai. Ya. Jadi kita kayak benar-benar meresapi bagaimana Tuhan itu hidup. Bagaimana cara berpikir dia. Jalan pikirannya seperti apa. Walaupun itu mustahil. Tapi Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saudara, karena ini zaman firman saudara. Kita kan benar-benar saudara menikmati bagaimana firman mengajar kita, menghajar kita, mendisiplin kita, menegur kita, mengutuk kita. Ya, kita selewati. Makanya sudah kalau sudah lihat bagaimana percakapan dalam persekutuan ini sudah nanti kan ini kan sudah akan dengarkan. Jadi bayangkan saudara ketika kan ini disampaikan ketika khotbah saudara. Kayak khotbah ini sampaikan gitu. Dia pergi ke apa namanya ke misalnya ke gereja yang satu gitu kayak yang satu karena luas kan karena sudah luas sekali kan dia menyampaikan firman di sana live ada yang dalam perenungan langsung ditulis gitu ya tanpa henti katanya ditulis terus gitu. Jadi ketika mendengarkan kata-kata itu wah itu rasanya mereka itu kayak hancur-hancuran lah gitu lalu nanti saudara baru mengucapkan lagi yang baru gimana gitu. Ketika aku bilang kamu itu adalah keturunan Moab kamu terima nggak? Dan ketika sekarang saudara kita mulai ini mengikuti cara perlahan. Kalau sekarang kan yang ngajar kita itu kan ketika saya terus menceritakan, kadang-kadang saya ceritakan begini tentang Tuhan begitu kan. Itu kan sudah sangat maju sekali gitu. Iya, kalau di sini rasanya nggak seterus terang itu. Tetapi ketika saya ikutin pun gitu ya, ih, dalam sekali ini ya maksudnya ya. Iya, jadi benar-benar saudara, walaupun sudah banyak sekali firman ini saudara, belum bisa benar-benar kita mengatakan sekalipun kita sudah baca semua ini gitu. Belum bisa kita katakan kita sudah mengenal Tuhan secara keseluruhan. Nggak bisa. Setelah selesai pekerjaannya, kita tanya begini, Tuhan tetaplah Tuhan, manusia tetaplah manusia. Disitulah saudara racun pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Disitulah dia mulai diambil gitu. Jadi sebetulnya pengetahuan itu adalah apa ya? Berusahanya manusia ingin mengetahui segala misteri yang ada. Tetapi sesudah itu diambil, saudara. Sesudah kita makan pohon kehidupan itu, saudara. Disitulah, saudara, kehidupan ini akan berjalan normal. Iya. Gak ada lagi, saudara, gak ada lagi kaya miskin. Gitu.
Iya, nggak ada kasta-kastaan, saudara. Apalagi ketika Tuhan bilang, kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi yang rendah dari semua. Disitulah saudara baru menemukan rahasia. Disitulah kita nggak akan berjuang lagi supaya kita lebih baik daripada orang lain. Disitulah kita mengakui segala kekurangan kita, segala kelemahan kita. Disitulah kita saling berbagi hidup. Iya. Disitulah kita tidak menggenggam lagi anak-anak kita. Disitulah tidak ada lagi kawin mengawinkan. Iya. Sesudah kita melewati satu fase kehidupan manusia yang lain. Disitulah kita memasuki satu fase kehidupan manusia yang baru. Iya. Jadi ketika kita sebentar lagi, kalau kita para orang tua ya, kan sangat singkat ya. 20 tahun sangat singkat. Cobalah. Coba rasakan saudara. Tanpa sadar sudah berapa puluh tahun kita di Batam. Kan masih segar dalam ingatan kita ketika kita awal-awal dulu datang sini. Kami sudah 20 tahun menikah, 21 tahun. Ini cepat sekali kan? Masih segar semua. Ketika kita sudah memulai pelayanan ini, saya sudah 15 tahun. Tapi semua kejadian kemarin, kita penjaga menara lah ini, kamu masih segar kan? Ketika bapak saya yang saya bilang mengajak saya ke gereja itu, kan masih segar ketika saya cerita sama saudara kan. Itu sudah 30 tahun lebih. Iya. Ya ketika, ya hampir 30 tahun cerita itu. 28 tahun. Sudah banyak hal yang kita lalui. Tapi sekarang saudara, ketika mempelai itu datang, apakah engkau tahan berdiri? Ya. Kenapa kita bisa tahan berdiri, saudara? Firman. Firman yang kita dengarkan itu. Itulah yang membuat kita tahan berdiri. Iya. Firman itu menjadi nyata. Kita bukan lagi menantikan sosok seperti yang dinantikan oleh yang lumpuh 38 tahun itu, saudara. Enggak lagi. Kira-kira seperti itulah, saudara. Orang yang lumpuh imannya menantikan goncangan terus. Menantikan apa, saudara? Menantikan lawatan terus. Jangan sedang terjadi. Menantikan kolam Bethesda itu bergoncang. Dia 8 tahun. Berarti ada orang yang lebih dari 38 tahun kan. Puji Tuhan, Tuhan datang mengunjungi dia. Gak perlu dia lagi menunggu lama. Bagaimana sekarang, saudara? Dengan kita yang sudah melihat Tuhan itu. Apa buktinya? Engkau sudah melihat Tuhan.
Ini kita jawab sendiri kepada Tuhan dalam hati kita. Iya. Jadi pengertian kita itu, jadi benar-benar kita ini saudara, kan kalau sekolah itu kan cukup menghafal kan. Karena kan tujuan sekolah itu sudah menyimpang. Bukan supaya belajar lagi, mendapatkan ilmu. Makanya kan dikasih kisi-kisi gitu. Apa itu? Bukan tujuan orang supaya pintar lagi. Hanya menghafal soal. Tidak tahu intinya. Sekarang ini saudara, kita tidak diajarkan menghafal. Tapi menghidupi firman itu. Apa yang kita dengarkan, cepat terapkan. Waktu kita menerapkan, maka kita diberkati. Baik. Dia membawa bersama dan tidak berniat untuk hidup berdampingan. Oh, setiap kali Tuhan menjadi daging, lihat, setiap kali Tuhan menjadi daging, dia membawa bersamanya pekerjaan zaman itu dan tidak berniat untuk hidup berdampingan dengan manusia selama 20 tahun, 30 tahun, 40, bahkan 70 atau 80 tahun. Agar manusia dapat lebih memahami dan memperoleh wawasan tentang dirinya. Hal itu tidak perlu dilakukan. Makanya kan murid-murid itu kan mau menahan Tuhan. Maukah engkau pada hari ini, pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kan kayak mau menahan. Itu tidak perlu dilakukan. Melakukannya sama sekali tidak akan memperdalam pengetahuan manusia tentang watak yang melekat pada diri Tuhan. Sebaliknya itu hanya akan menambah gagasan serta membuat gagasan dan pemikirannya itu menjadi keras dan tak mungkin berubah. Oleh karena itu, engkau harus memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi. Harus dengan cepat gitu, memahami maksudnya. Tentunya engkau semua tidak mungkin gagal memahami firman yang kusampaikan kepadamu. Aku telah datang bukan untuk mengalami kehidupan seorang manusia normal. Apakah engkau semua sudah lupa dengan firman Tuhan datang ke bumi bukan untuk menjalani kehidupan seorang manusia normal? Engkau semua tidak mengerti tujuan Tuhan dalam menjadi daging. Engkau semua juga tidak memahami makna dari bagaimana mungkin Tuhan datang ke bumi dengan maksud mengalami kehidupan seorang makhluk ciptaan. Tuhan datang ke bumi semata-mata untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pekerjaannya di bumi tidak memakan waktu lama. Dia datang ke bumi bukan dengan maksud menyebabkan roh Tuhan mengolah tubuh dagingnya untuk menjadi manusia unggul yang akan memimpin gereja. Ketika Tuhan datang ke bumi, itu adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mengetahui pekerjaannya tersebut. Dan secara paksa menghubungkan segala sesuatu kepadanya. Namun engkau semua harus menyadari bahwa Tuhan adalah firman yang menjadi manusia, bukan tubuh daging yang telah diolah oleh roh Tuhan untuk mengambil peran sebagai Tuhan untuk saat ini. Saudara, perkataan ini apa ya? Butuh mana dia?
butuh dijelaskan secara mendalam lagi, saudara ya. Saudara, nanti malam ya kita kan sudah 58 ya tanggungnya. Jadi perhatikan inti daripada Tuhan yang berinkarnasi itu. Jadi bukan untuk membuat seseorang itu menjadi manusia unggul. Makanya saudara, kita tidak boleh memberikan perhatian kepada daging itu. Gitu. Tapi sebagaimana kita bisa menerima, kan dikatakan, kalau engkau menerima aku, kalau orang menerima engkau, mereka menerima Tuhan gitu loh. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui manusia Yesus. Kan gitu kan? Sementara manusia itu mau melihat manusia yang unggul gitu loh. Makanya banyak orang menyembah Tuhan itu sesuai dengan yang ada di konsepnya. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya diajarkan berulang-ulang, saudara. Dari situlah nanti kita tahu, saudara. Inti daripada pengikutan kita. Memang kita itu bertumbuh dalam pikiran kita menerima firman-Nya. Kita mendapatkan penjelasan. Tapi suatu saat kita akan meninggalkan kemah kita ini. Sehingga nanti yang kita ingat itu adalah perkataan, adalah firman. Itulah yang akan kita ingat. Itulah yang tinggal. Itu sebabnya ketika saya mengatakan, bagi saya, Bapak saya tidak pernah mati. Kira-kira kayak gitu, saudara. Artinya. Baik, mari kita doa. Kasih Tuhan yang bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan yang menunjukkan pekerjaanmu kepada kami. Semakin hari kami boleh semakin melihat betapa indahnya Engkau Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati semua.